Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Randy HN. Saya akan menemani kalian menelusuri dunia sejarah. Mana kesempatan kali ini kita akan membedah lebih dalam mengenai penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda atau pemerintahan Belanda di bumi pertiwi ini. Pasangkan sabuk pengaman kalian karena kita akan segera berangkat dan meluncur ke era penjajahan Belanda. Namun sebelum menyelam lebih dalam mengenai penjajahan Belanda di bumi pertiwi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa penjajahan dimulai ketika bangsa Eropa mulai menjelajah samudra dan mereka mulai datang ke wilayah-wilayah baru termasuk di Nusantara ini, sehingga dengan mereka berhasil masuk dan singgah di negara tersebut, sehingga perlahan tapi pasti mereka berkuasa di wilayah tersebut. Baik. Namun jika kita menggali lebih dalam, bangsa Eropa mempunyai ambisi besar untuk menemukan sumber rempah-rempah yang kala itu mempunyai nilai yang begitu berharga, dan penjajahan pun dimulai. Jika kita menggali lebih dalam, termasuk salah satunya adalah bangsa Eropa seperti Spanyol dan lain-lain, di mana raja-raja pada masa era tersebut itu memerintahkan secara langsung, bahkan mereka menyuruh orang-orang atau rakyat di sana untuk menjelajah samudra dan menemukan sumber rempah-rempah baru. Mengapa mereka menginginkan rempah-rempah tersebut? Tentulah bukan tanpa alasan, karena di Eropa barang atau rempah-rempah pada era tersebut itu sangat mahal harganya dan sangat digandrungi di pasar dunia. Awalnya bangsa Eropa mempunyai pusat atau sumber rempah-rempah mereka sendiri, namun seiring berjalannya waktu dengan berkuasanya Islam di bumi pertiwi di dunia ini termasuk di Eropa, mereka berhasil menguasai pasar rempah-rempah yang digunakan bangsa Eropa untuk membeli rempah-rempah tersebut, sehingga dengan Islam berkuasa mereka tidak mempunyai lagi sumber atau tempat untuk membeli rempah-rempah tersebut. Nah, ini menjadi permasalahan dan menjadi tantangan baru bagi bangsa Eropa dengan rempah-rempah yang mahal. Wilayah untuk mereka membeli rempah-rempah sudah dikuasai Islam, sehingga mereka memutar otak mencari cara baru bagaimana mendapatkan rempah-rempah dengan harga mahal, dengan harga murah, tanpa harus berhadapan dengan kekuasaan Islam yang sedang berkuasa pada era tersebut. Baik, selanjutnya seiring berjalannya waktu, jelajah bangsa Eropa mulai masuk ke zona Asia Tenggara, hingga akhirnya bangsa Eropa satu persatu mulai menginjakkan kakinya di tanah bumi pertiwi ini. Disinilah yang harus kita pahami dan harus kita ketahui bersama. Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh bangsa Eropa untuk menemukan wilayah baru, menjelajah samudra, yaitu mereka ingin mencari tujuan utama, cari rempah-rempah. Tentu banyak tantangan, namun seiring berjalannya waktu mereka sampai di wilayah Asia Tenggara dan singgah di bumi pertiwi ini. Ya, awal kedatangan bangsa Eropa semula disambut dengan baik oleh pribumi. Mengapa? Tentulah bukan tanpa alasan, karena mereka melihat bangsa Eropa datang datang dengan baik, dengan maksud dengan baik yaitu ingin membeli barang yang mereka jual, yang pribumi jual di Nusantara ini. Tentu disambut dengan baik, karena jauh sebelum datang bangsa Eropa, banyak bangsa-bangsa lain yang sudah singgah, bahkan menetap, bahkan berdagang di bumi pertiwi ini seperti Cina, India, dan lain-lain. Sehingga tidak heran jika mereka menyambut dengan baik kedatangan bangsa Eropa.
hingga akhirnya pada tahun 1596 bangsa Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman berhasil menginjakkan kakinya di Nusantara, tepatnya di Banten. Ya, bagaimana sih pola kedatangan bangsa Belanda? Mari kita melihat sedikit polanya. Pertama, pola kedatangan dimulai pada tahun 1596. Cornelis de Houtman lah yang memimpin perjalanan bangsa Belanda hingga singgah di Banten. Nah, ada sedikit yang harus kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa Belanda sebenarnya para pendatang Belanda ini bukan disuruh, bisa dikatakan bukan diperintah secara langsung oleh kerajaan, tetapi perjalanan ini adalah perjalanan individu, perjalanan antar pedagang saja, sehingga tidak ada di bawah komando secara langsung oleh kerajaan, sehingga orang-orang Belanda ini tidak memiliki misi utama, tidak memiliki amanah utama seperti negara-negara bangsa Eropa lain seperti Prancis, Spanyol dan lain-lain, di mana bangsa Eropa tersebut memiliki amanah dari pemerintah atau dari kerajaan mereka untuk menyebarkan agama misalnya dan lain-lain. Nah, sedangkan Belanda ini adalah bersifat individu, bahkan para pedagangnya sendiri ingin pergi, ingin menguasai, menjelajah samudra, sehingga mereka tidak mempunyai amanah tersendiri seperti untuk menyebarkan agama Islam, agama mereka seperti Kristen dan yang lain. Nah, ini berbedanya Belanda dengan bangsa-bangsa Eropa lain. Nah, setelah menjajakkan kakinya di bumi pertiwi ini, bangsa Belanda, terutama para pedagang Belanda, ingin menguasai pasar Nusantara, sehingga terjadilah persaingan antar pedagang Belanda. Ya, ini harus kita pahami dan harus kita ingatkan bahwa tadi sudah dipaparkan bahwa para bangsa Belanda ini yang datang adalah memang keinginan mereka sendiri. Banyak para pedagang-pedagang yang menjelajah samudra, sehingga setelah menemukan wilayah yang sekiranya strategis, mau tidak mau, suka tidak suka, para pedagang ini akan berebut untuk menguasai wilayah tersebut. Nah, disinilah akan terjadi sebuah permasalahan antara para pedagang Belanda ini. Apa itu? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Melihat kondisi ini, Ratu Belanda memberikan titik tengah, di mana Ratu Belanda inilah yang nantinya mengembangkan dan bisa dikatakan membentuk sendiri sebuah organisasi atau kongsi dagang yang kita kenal dengan VOC, untuk menengahi permasalahan perebutan antar para pedagang Belanda tersebut. Dan akhirnya VOC berdiri di bumi pertiwi ini sebagai wadah bagi para pedagang Belanda menjadi kongsi dagang Belanda ini, agar mereka bisa saling bekerja sama dan tidak terjadi perselisihan atau bisa perebutan antara para pedagang, sehingga lahirlah VOC. Nah, VOC menjadi sebuah kongsi dagang atau perusahaan yang sangat melegenda di bumi pertiwi ini, bahkan dunia. Mengapa? Karena VOC berhasil menguasai pasar Nusantara dan meraup keuntungan yang berlipat ganda. Tentu menjadi pencapaian tersendiri bagi VOC. VOC akhirnya berhasil menguasai bumi pertiwi dan meraup banyak keuntungan. Mengapa? Tentulah bukan tanpa alasan, karena VOC ini dibangun, dilaksanakan atau dikerjakan memang secara profesional dengan banyak sekali sistem-sistem, karena yang bergabung di sana adalah para pedagang, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, para pedagang harus bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah, sehingga dengan pengetahuan pedagang inilah yang mereka miliki, Belanda atau kongsi dagang yang dibangun tersebut yaitu VOC berhasil meraup keuntungan yang berlipat ganda. Wow, tentu menjadi prestasi tersendiri, karena apabila kita melihat catatan sejarahnya, melihat secara lebih mendalam, VOC menjadi perusahaan atau kongsi dagang
berjayalah POC meraup keuntungan yang besar di bumi pertiwi ini. Namun seiring berjalannya waktu, POC mengalami kebangkrutan karena banyak sekali faktor, korupsi, mulai dari biaya perang yang begitu besar. Namun puncak utama adalah karena korupsi. Karena korupsi inilah membuat POC hancur lebur sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan. Nah, dengan hancurnya POC, estafet pemerintahan Hindia Belanda diserahkan. Estafet kekuasaan POC diserahkan kepada Belanda. Di sini penjajahan kita dimulai, di mana dengan POC berakhir, maka pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa di bumi pertiwi ini, sehingga mereka mulai membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang tentu ingin meraup keuntungan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dibuatlah kebijakan seperti tanam paksa, kerja paksa, dan lain-lain. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Untuk mewujudkan dan menerapkan kebijakan tersebut, pemerintahan Hindia Belanda menempatkan gubernur-gubernur untuk mengawasi kebijakan tersebut, kebijakan seperti tanam paksa dan lain-lain, sehingga gubernur inilah yang diperintahkan untuk mempunyai amanah agar pelaksanaan tanam paksa dan lain berjalan dengan baik. Nah, puncaknya adalah bangsa pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga mereka mulai membangun pabrik untuk mengolah sumber daya alam. Nah, ini yang berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda dengan POC dari yang sebelumnya, karena POC ya memfokuskan diri untuk berdagang, sedangkan pemerintah Hindia Belanda mulai mencari hal-hal lain. Mereka mulai meraup sumber daya alam yang ada di bumi pertiwi, sehingga dibuatlah kerja paksa, tanam paksa untuk meraup sumber daya alam yang melimpah, yang lebih melimpah lagi, sehingga penjajahan dimulai, di mana banyak sekali kesengsaraan yang diterima dan didapatkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga keuntungan perlahan tapi pasti masuk ke bumi, ke badan atau keuangan pemerintah Hindia Belanda. Nah, untuk mendapatkan keuntungan tersebut tentu memerlukan pengorbanan dari orang-orang pemerintah, orang-orang pribumi, sehingga banyak aktivis Belanda, terutama orang-orang Belanda yang memprotes atau memberikan saran lah kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan, bisa dikatakan apa ya, ucapan terima kasih kepada pemerintahan Belanda, agar memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang pribumi yang sudah membantu mereka mendapatkan keuntungan tersebut, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengeluarkan politik etis, di mana politik etis pada dasarnya memiliki 3 pokok utama, yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi. Nah, edukasi ini bisa dikatakan politik etis ini memberikan dampak yang positif terhadap pemerintahan Hindia Belanda, terhadap pribumi. Mengapa? Tentulah bukan tanpa alasan, karena dengan adanya politik etis ini, maka pribumi ya walaupun tidak banyak mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar, sehingga wawasan mereka terbuka. Alhasil tumbuhlah rasa nasionalisme, tumbuhlah pengetahuan mereka. Disinilah akhir atau awal pergerakan perjuangan untuk lepas dari penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa penjajahan Belanda ini tentu sangat berat, karena mereka dipaksa untuk bekerja melayani agar pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita